Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ustadz Fikri. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran sejarah Islam atau sirah. Bahasa Arabnya sirah, sejarah Islam. Semoga masih semua anak-anak semua sehat walafiat, masih semangat dalam menuntut ilmu, masih semangat juga mentilawahi Al-Qur'annya. Kita mulai pembahasannya. Jadilah musim haji itu sebelum Nabi Muhammad adapun sudah ada musim haji. Jadi sebelum Islam menyebar, musim haji itu sudah dilaksanakan setiap tahunnya di kota Mekah, yang mana itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Namun kenyataannya di Mekah, di sekitaran Ka'bah juga banyak sekali patung-patung sesembahan berhala beserta sesajen-sesajennya berserakan di sana. Inilah yang membuat miris kota Mekah, yang mana peninggalannya Nabi Ibrahim, bangunannya, syariatnya tak pun rusak oleh orang-orang yang berbuat syirik. Nah, jadi Nabi Muhammad setelah diutus Allah menjadi Rasul, mengajak kepada orang-orang yang beribadah haji, karena kesempatan bisa bertemu dengan orang-orang yang banyak dan bisa mendakwahkan apa itu Islam. Namun dakwah Rasulullah tertolak, orang-orang pergi meninggalkannya. Tidak patah arang, Rasulullah ketika musim-musim haji berikutnya kembali mendakwahkan Islam, dan qadarullah ketika itu Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari kota Yathrib atau Madinah saat ini, dan mereka dari suku Khazraj. Rasulullah mengenalkan Islam, mengenalkan indahnya apa itu Islam, dan mengajarkan, menyeru kepada Islam, juga menyeru menyembah Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah mereka tadi 6 orang tadi dari suku Khazraj menerima dakwah Rasulullah dan pulang kembali ke Yathrib, juga menyebarkan kisahnya, yaitu bertemu dengan Rasulullah. Karena jangan salah, orang-orang pada zaman itu semua dari mereka tahu ciri-ciri Rasulullah, karena setiap ciri-ciri Rasulullah sudah dijelaskan secara jelas sekali dijelaskan di orang-orang Yahudi, khususnya mereka sangat mengenal Rasulullah, bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi dijelaskan secara rinci di kitab-kitab mereka siap Rasulullah, Rasul terakhir nanti. Jadi mereka tahu sebenarnya itu Rasulullah, namun karena kesombongannya mereka tidak menerima bahwa Rasulullah itu bukan dari suku Yahudi, melainkan dari suku Quraisy. Ya anak-anak, singkat cerita, 6 orang yang dari Yathrib tadi sudah kembali, dan mereka menyebarkan Islam, mengenalkan Islam, mendakwahkan kepada, menceritakan apa yang mereka rasakan setelah bertemu dengan Rasulullah. Qadarullah 12 orang setelah itu, setelah mereka menceritakan di kota Yathrib, 12 orang dari kota Yathrib datang bertemu dengan Rasulullah, bertemu di Bukit Aqabah. Dan di Bukit Aqabah itu mereka membaiat Rasulullah, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka, dan bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi terakhir dan Nabi yang mereka imani. Nah, ini semua karena Rasulullah mendakwahkannya dengan lembut, bukan dengan kekerasan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Bila kata Allah, karena engkau telah mendakwahkan Islam dengan lembut, dengan keindahan, akhirnya mereka mengikutimu. Tapi sebaliknya, coba kalau kita mendakwahkan Islam dengan kekerasan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik, maka mereka akan meninggalkan kita. Jadi dakwah Islam harus dengan lembut dan mengenalkan secara keseluruhannya. Kita jelaskan kenapa ini tidak boleh, alasannya kenapa. Jadi sesungguhnya Islam
melarang sesuatu pasti ada hikmahnya, dan memerintahkan sesuatu juga pasti ada hikmahnya. Nah, 12 orang tadi, ini cerita menarik. 12 orang tadi dari kota Yasrib ternyata terdapat dua suku di dalamnya. Yang pertama suku Khazraj, yang kedua suku Aus. Jadi anak-anak, dua suku ini sebenarnya mereka berperang sangat lama, sekitaran 120 tahun lamanya mereka itu berperang. Suku yang tidak bisa akur. Namun ke atas izin Allah, Rasulullah datang. Rasulullah sangat indah menyampaikan akhlaknya, sangat indah tutur katanya, memperlihatkan apa itu Islam. Bahkan dua suku yang selama beratus-ratus tahun itu berperang bisa kembali akur. Subhanallah, itulah hebatnya Rasulullah kita, Rasul kita atas izin Allah. Nah, 12 orang tadi terdiri dari 10 suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Nanti dihafalkan minimal 3 orang. Kita bisa, kalau dari suku Khazraj ini ada namanya As'ad bin Zurarah, ada juga Aus namanya, walaupun bukan suku Aus, namanya Aus bin Al-Haris, ini dari Khazraj juga. Kalau yang dari Aus di sini ada Abu Haisam bin At-Taihan. Nah, akhirnya mereka di Bukit Aqobah itu, makanya disebut dengan Bai'atul Aqobah, berbaiat di Bukit Aqobah yang pertama. Isinya apa? Isinya mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berbuat syirik, hanya menyembah Allah. Yang kedua, tidak berjanji tidak mencuri. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak melakukan zina. Kemudian berjanji tidak membunuh anak-anak, karena pada waktu itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Islam datang untuk memusnahkan budaya yang sesat itu. Kemudian yang kelima, berjanji untuk tidak berdusta. Dan yang terakhir, berjanji tidak durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Ustadz cintai, dan akhirnya dikirimlah kembali duta Islam yang pertama ke kota Yasrib. Dia bernama Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengimami mereka salat, membimbing orang-orang Yasrib yang ingin masuk Islam, dibimbing oleh Mus'ab bin Umair. Bagaimana perkembangannya dakwah Islam di kota Yasrib? Dakwah Islam di kota Yasrib diterima, alhamdulillah, atas izin Allah diterima, dan tidak lain tidak bukan diterimanya dakwah Islam dan berbondong-bondong orang dari kota Yasrib masuk Islam, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka tidak heran kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke kota Mekah dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa dakwahnya diterima. Maka kita pernah mendengar ketika Rasulullah datang ke kota Yasrib itu sudah disambut dengan gegap gempitanya. Bahkan orang-orang pada waktu itu mereka sangat mencintai syair, langsung mereka melantunkan syair Tala'al badru alaina min saniyatil wada wa wajaba syukru alaina mada alillahi da. Nah, itulah sejarahnya. Apa itu Baitul Aqobah yang pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca bukunya, jangan cuma ditonton videonya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.